Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas proyek mata kuliah SPSS Application dengan judul Pengaruh Persepsi Metode Pembayaran Terhadap Pengalaman Transaksi Konsumen. Yang pertama, kita masuk ke bagian kerangka penelitian. Jadi dalam penelitian ini memiliki variabel independen yaitu persepsi metode pembayaran dan variabel dependen pengalaman transaksi. Persepsi metode pembayaran dijabarkan menjadi 4 dimensi utama yang diadopsi dari studi terdahulu yang dilakukan oleh Wang dan Chan pada tahun 2025, yaitu yang pertama, persepsi ketidakefisienan penggunaan uang tunai, yang merujuk pada persepsi bahwa pembayaran uang tunai memakan waktu dan kurang praktis. Lalu yang kedua, persepsi risiko kesehatan dari uang tunai, yaitu kekhawatiran konsumen bahwa uang tunai dapat menjadi media penyebaran penyakit. Lalu yang ketiga yaitu persepsi kemudahan pembayaran non-tunai, mencakup kemudahan akses, kecepatan, dan juga kenyamanan saat bertransaksi. Yang keempat yaitu persepsi keamanan dan privasi pembayaran non-tunai, yaitu tingkat kepercayaan konsumen terhadap perlindungan data pribadi dan informasi keuangan mereka. Sementara itu, pengalaman transaksi konsumen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap kenyamanan, kelancaran, dan juga kepuasan selama proses pembayaran berlangsung. Keempat dimensi dari persepsi metode pembayaran tersebut, kami uji pengaruhnya terhadap pengalaman transaksi konsumen. Kerangka ini ditampilkan dalam gambar berikut. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kami mengambil hipotesis sementara dalam memecahkan penelitian ini dengan 4 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, persepsi ketidakefisienan penggunaan uang tunai berpengaruh positif terhadap pengalaman transaksi konsumen, di mana ini mendefinisikan kebutuhan untuk membawa, menghitung, dan memberikan uang kembalian saat menggunakan uang tunai sebagai masalah yang dirasakan dalam penggunaan uang tunai. Untuk hipotesis yang kedua, persepsi risiko kesehatan dari uang tunai berpengaruh positif terhadap pengalaman transaksi konsumen. Persepsi risiko didasarkan pada kekhawatiran masyarakat tentang ketidakpastian potensiasi negatif dan ketidakmampuan serta keengganan mereka untuk menanganinya. Untuk hipotesis yang ketiga, persepsi kemudahan pembayaran non-tunai berpengaruh positif terhadap pengalaman transaksi konsumen. Kemudahan yang dirasakan mengacu pada seberapa mudah bagi konsumen untuk membuat keputusan, mendapatkan manfaat dari produk atau layanan, dan menyelesaikan transaksi secara efisien. Untuk hipotesis yang keempat, persepsi keamanan dan privasi dalam pembayaran non-tunai berpengaruh positif terhadap pengalaman transaksi konsumen. Keamanan dan privasi yang dipersepsikan adalah persepsi pengguna terhadap keamanan produk dan perangkat teknologi. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Lalu selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan transaksi baik itu secara tunai maupun non-tunai. Dan untuk penentuan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam memilih responden, yaitu berusia minimal 18 tahun dan pernah melakukan transaksi dengan metode pembayaran tunai maupun non-tunai seperti kartu debit atau kredit, kris, e-wallet, atau transfer bank. Jumlah sampel yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah sekitar 50 hingga 60 responden. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, kami memilih menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengiriman serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang disusun menggunakan skala Likert 7 dengan rentang penilaian dari 1 berupa sangat tidak setuju hingga 7 berupa sangat setuju dengan 17 item pernyataan. Selanjutnya masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form pada periode 3 hingga 9 Mei tahun 2025. Total responden yang terkumpul adalah sebanyak 71 responden. Namun setelah melalui proses pemeriksaan data dan juga penghapusan outlier, hanya 60 data yang dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.
Dapat dilihat pada data berikut bahwa mayoritas responden merupakan perempuan dengan persentase sebesar 90% dan sebagian besar berada dalam rentang usia 18 hingga 25 tahun. Dari segi pendidikan, responden didominasi oleh jenjang D4 atau S1 sebanyak 76,7%. Selanjutnya, analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran umum dari masing-masing variabel. Untuk variabel persepsi ketidakefisienan penggunaan uang tunai, rata-rata tertinggi berada pada pernyataan menghitung uang tunai memakan waktu dengan mean sebesar 5,65. Lalu, pada variabel persepsi risiko kesehatan dari uang tunai, pernyataan saya khawatir uang tunai dapat menjadi media penyebaran virus memperoleh mean sebesar 5,27. Pada variabel persepsi kemudahan pembayaran non-tunai, pernyataan tentang kepraktisan karena perangkat selalu dibawa memiliki mean tertinggi sebesar 6,30. Lalu untuk variabel persepsi keamanan dan privasi dalam pembayaran non-tunai, pernyataan saya rasa pembayaran non-tunai itu aman memiliki mean sebesar 5,58. Terakhir, pada variabel pengalaman transaksi, responden paling banyak menyetujui bahwa transaksi non-tunai meningkatkan pengalaman pembayaran dengan mean sebesar 5,93. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa pembayaran non-tunai itu memberikan kemudahan, rasa aman, dan juga pengalaman transaksi yang positif. Selanjutnya, analisis missing value. Analisis missing value dilakukan untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Pada data yang ditunjukkan, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item dari kelima variabel memiliki nilai missing sama dengan 0, yang berarti tidak ada data kosong pada kuesioner yang dianalisis. Semua responden mengisi kuesioner secara lengkap. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dan diperoleh nilai asimptotik signifikansinya sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk dianalisis menggunakan regresi. Selanjutnya, untuk uji outlier, di samping ini merupakan hasil dari analisis data outlier menggunakan boxplot. Dari gambar ini dipaparkan data outlier dari masing-masing variabel. Terdapat 5 data yang menunjukkan nilai ekstrim. Dari variabel PC terdapat data ke-5 dan 28, dari variabel PSP dari data ke-64 dan 21, dan dari variabel TE data ke-31. Lalu data yang memiliki nilai ekstrim atau outliers ini akan dihapus dari dataset. Lalu untuk selanjutnya di sini terdapat gambar untuk pengecekan kedua untuk outlier. Dari pengecekan kedua terdapat satu item yang memiliki nilai ekstrim berupa data ke-29 dari variabel PSP. Lalu untuk pengecekan yang ketiga terdapat 5 data outliers. Dari variabel PHR ada data ke-59, 23 dan ke-8. Lalu dari variabel PC terdapat data ke-26 dan 14. Selanjutnya dari gambar ini, setelah penghapusan data outlier dari pengecekan pertama hingga ketiga, tidak ditemukan lagi data yang berada di titik ekstrim pada uji keempat, sehingga dataset dinyatakan bebas dari outlier. Selanjutnya untuk uji validitas. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan dalam pattern matrix ini, pernyataan yang tidak valid adalah yang tidak mengelompok dengan jelas pada satu komponen atau memiliki nilai loading yang tersebar pada beberapa komponen. Misalnya, pernyataan PC3 tidak memiliki nilai loading yang menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak mengelompok secara konsisten pada komponennya, sehingga dianggap tidak valid. Lalu pada variabel TE, item tidak mengelompok dan tidak menunjukkan komponennya, sehingga juga dianggap tidak valid. Lalu pada variabel PI, PHR, dan PSP, pernyataan dalam analisis ini mengelompok dengan baik pada komponen-komponen tertentu, sehingga dianggap valid. Oleh karena itu, pernyataan PC3 perlu dikeluarkan dari item pada variabel PC. Data yang tidak mengelompok dengan jelas atau memiliki nilai loading rendah
dapat dianggap tidak valid dan perlu diperbaiki dan dievaluasi kembali. Selanjutnya terdapat uji reliabilitas. Menurut Ghazali, instrumen dikatakan reliable apabila nilai ground batch alpha lebih dari 0,70 yang menunjukkan adanya konsistensi internal antar item dalam mengukur variabel yang sama. Berikut hasil uji reliabilitasnya. Untuk variabel PI memiliki nilai ground batch alpha sebesar 0,746. Untuk variabel PHR memiliki nilai ground batch alpha sebesar 0,858. Lalu untuk variabel PC memiliki nilai ground batch alpha sebesar 0,745. Lalu untuk variabel PSP dengan nilai ground batch alpha 0,836 dan variabel TE dengan nilai ground batch alpha sebesar 0,767. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas dan dapat dikatakan reliable. Selanjutnya untuk uji regresi. Yang pertama, uji regresi PI terhadap TE. Diketahui bahwa nilai R atau korelasi sebesar 0,512 yang artinya hubungan variabel PI terhadap variabel TE adalah sedang atau cukup. Nilai R square sebesar 0,262 atau 26%. Artinya PI terhadap TE sebesar 26%, sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu dari tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,001, di mana hal ini lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara PI dan TE. Lalu dari tabel koefisien diketahui nilai konstanta sebesar 11.465 dan nilai PI sebesar 0,384. Sehingga persamaan regresi adalah Y sama dengan 11.465 ditambah 0,384. Nilai konstanta sebesar 11.465 artinya bahwa variabel PI memiliki nilai konsisten sebesar 11.645. Lalu koefisien regresi X sebesar 0,384 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai PI, maka nilai TE bertambah 0,384. Lalu koefisien regresi bernilai positif yang artinya semakin tinggi PI, semakin tinggi pula TE. Selanjutnya, uji regresi PHR terhadap TE. Diketahui bahwa nilai R korelasi sebesar 0,239 yang artinya hubungan variabel PHR terhadap variabel TE adalah rendah atau lemah. Nilai R square sebesar 0,057 atau 6%, artinya PHR terhadap TE sebesar 6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu berdasarkan tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikansi 0,066 yang dimana hal ini lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara PHR terhadap TE. Lalu dari tabel koefisien diketahui nilai konstanta sebesar 14.774 dan nilai PHR sebesar 0,179 sehingga persamaan regresinya Y sama dengan 14.774 ditambah 0,179. Nilai konstanta sebesar 14.774 menunjukkan bahwa variabel PHR memiliki nilai konsisten tersebut. Lalu untuk koefisien regresi X sebesar 0,197 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai PHR, maka nilai TE bertambah 0,197. Lalu untuk koefisien regresi bernilai positif yang artinya semakin tinggi PHR, semakin tinggi pula TE. Untuk selanjutnya uji regresi PC terhadap TE. Diketahui bahwa nilai R korelasi sebesar 0,535 yang artinya hubungan variabel PC terhadap variabel TE adalah sedang atau cukup. Nilai R square sebesar 0,286 atau 29%, artinya PC terhadap TE sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,001 di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan antara PC dan TE. Lalu dari tabel koefisien diketahui nilai konstanta sebesar 7.099 dan nilai PC sebesar 0,566, sehingga persamaan regresinya Y sama dengan 7.099 ditambah 0,566. Nilai konstanta sebesar 7.099 mengatakan bahwa variabel PC memiliki nilai konsisten tersebut. Lalu untuk koefisien regresi X sebesar 0,566 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai PC, maka nilai TE bertambah 0,566. Lalu koefisien regresi bernilai positif, yang artinya semakin tinggi nilai PC, semakin tinggi pula nilai TE.